Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid daraini amin. Summa qala Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaihi tazyinun li zahirihil jali Syari'atin liyanura qalbun mujtala wa tazula anhu zulmatun kayyumkina li tariqatin fi qalbihi an tanzila. Maka hendaklah orang yang salik itu memperhiasi zahirnya. Zahir kita ini dihiasi dengan mengamalkan syariat supaya bercahayalah hatinya seterang-terangnya dan hilanglah daripada kegelapan dirinya, dan bertempatlah thariqah itu di dalam hatinya. Seyogyanya, sepantasnya, seharusnya orang-orang yang salik itu zahirnya itu yang kelihatan, ya, matanya, tangannya, telinganya, kakinya, itu zahir. Zahirnya tadi dihiasi dengan kelakuan-kelakuan yang tidak melanggar syariat. Maka orang yang salik itu hendaklah dia tidak memandang kepada yang diharamkan, tidak berbicara kepada yang diharamkan, tidak melangkah ke tempat yang diharamkan, tidak menggunakan tangannya kepada yang diharamkan. Itu namanya mengamalkan syariat. Kalau zahirnya sudah penuh dengan hiasan ketaatan kepada Allah, baru hatinya akan bercahaya seterang-terangnya, baru hilanglah kegelapan dirinya. Kalau hatinya sudah bercahaya,
maka apapun yang sifatnya gelap tidak ada lagi padanya. Gelap itu seperti sesuatu yang lapang. Gelap itu adalah benda yang membuat sesuatu yang lapang itu jadi sempit. Itulah kegelapan. Kalau bahasa kitanya tuh sumpek, ya, sumpek. Hati itu seluas samudra. Hati itu seluas samudra, tapi yang bisa kita pakai cuman seluas air 1 gelas, karena dia gelap, karena dia keras. Maka seyogianya orang-orang yang berjalan di jalannya orang yang menuju Allah Ta'ala, orang yang menuju keridhaan Allah Ta'ala, hendaklah sekuat tenaganya mengamalkan zahirnya dengan amalan-amalan syariat, yakni menjauhi yang haram, melakukan yang difardukan. Itu. Ini langkah-langkahnya, triknya. Zahirnya dulu baguskan. Kalau hendak berceramah, ini contoh aja nih, contoh. Hendak jadi seorang penceramah, maka latihan intonasi nadanya dulu. Latihan susunan katanya dulu. Latihan turun rendahnya suara dulu. Berpakaian sesuai dengan penceramah. Sorbannya sesuai, berlatih supaya sesuai seperti penceramah. Zahirnya dulu dilatih. Sudah menjadi seorang penceramah dengan intonasi suaranya, nadanya, kata-katanya yang rapi, santun, teratur, ya, maka hatinya, ikhlasnya akan mudah diatur. Jadi jangan kau pikirkan kayak ada orang di Facebook, kalau aku mandi kena aku tampan, mau aku tampan kena aku ujuk, merasa tampan tadi kan ujuk. Amun aku ujuk kena aku masuk neraka. Para ya mandi pacangan masuk neraka. Mun aku sembahyang berjamaah kena aku riya. Amun kena aku riya kena aku masuk neraka. Mun sembahyang jamaah pacangan aku masuk neraka, paraya masuk neraka. Amun aku nuntut ilmu kaina aku merasa pintar pada perguruan. Mun aku merasa pintar berarti aku sombong. Sombong itu sifatnya syaitan. Maka tiap-tiap orang yang sombong itu masuk ke dalam neraka. Mun pacangan masuk neraka sebab belajar, aku ampih mondok esok. Aku ini hendak kawin. Cuman namun aku kawin karena melawan laki.
Mun melawan lawan laki berdosa. Mun berdosa kena masuk neraka. Mun pacangan masuk neraka, aku kada bekawinan. Kada kawin. Itu di Facebook. Nah, jadi di Facebook tahan kada pemandian lagi seumur hidup. Ya, karena kalau mandi masuk neraka. Jadi zahirnya rapi-rapi. Arti rapi-rapi itu memakai syariat, dipakai rapi-rapi pada zahirnya. Jangan kebesaran, jangan kekecilan. Jangan sembarangan. Itu syariat. Contoh syariat itu kalau sampai gelincir matahari, maka Allah wajibkan melaksanakan sholat zuhur. Sholat zuhur betul-betul dulu. Sholat zuhurnya itu wajib menutup aurat. Ini kan wajib menutup aurat. Sudah, itu urusan yang wajib-wajib. Lalu dia menghiasi dirinya ini dengan syariat. Kalau dia mau makan, dia baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jangan nih kekanakan diajari Allahumma jangan. Barik lana fima ajaktana qina azabannar. Mamanya kada berdoa. Nah, yang disuruh siapa? Anak aja tuh. Jadi kalau orang-orang salik mestinya mau makan baca doa, pakai adab, pakai akhlak. Itu menghiasi zahir. Jadi ketika ada orang dia bungkus dirinya dengan pakaian syariat yang sempurna, itu mewah sangat pakaiannya. Kita melihat orang seperti itu tuh mahal. Luar biasa akhlaknya. Makannya saja kadang nasi terbuang. Sebutir nasi pun gak ditinggal. Luar biasa akhlaknya. Mahal orang ini. Kalau dia berjalan ya tidak tergesa-gesa, karena dia meniru jalannya Rasulullah SAW. Hebat orang ini, dari jalannya sudah keren, pakaiannya sudah keren. Walibasut taqwa huwa khair. Ya kan? Ya kan kayak itu kan? Pakai sarung. Ya, karena ngikuti pakaian-pakaian para ulama, pakai peci, pakai baju koko, luar biasa. Pakaiannya sudah menghiasi seorang salik ini seperti orang yang memang betul-betul menjaga akhlaknya pada pakaian. Kalau dia masuk masjid, dia pakai mempertontonkan kepada kita, dia pakai kaki kanan. Luar biasa orang ini. Gerak-geriknya mahal, tindak tanduknya mahal. Kalau dia bercakap, cakapnya ditunggu orang ramai, karena dia bercakap pakai syariat. Karena dia bercakap punya tuntunan. Cara dia memandang, cara dia makan, cara dia bergaul, cara dia sholat, cara dia puasa, cara dia muamalah, mahal. Maka seorang salik mestinya hiasi diri dengan ini dulu. Ya, sebelum tampil, arti tampil itu sebelum memang betul-betul jadi pada dirinya itu, ayo latih
pakaian yang bagus. Bukan hanya pakaian seperti ini, bukan. Latih cara jalan. Rasulullah mengajarkan cara jalan. Latih cara ngomong. Rasulullah mengajarkan cara ngomong. Latih cara makan. Jangan makan berdiri. Jangan makan kecuali dimulai dengan bismillah. Tidak makan kecuali dalam keadaan apa? Tidak memakan makanan yang kecuali nyata makanannya halal. Mantap orang ini, tindakannya mantap, cantik, sikapnya cantik, mahal. Karena dia seorang salik yang menuju keridhaan Allah. Dia hiasi zahiriyahnya dengan perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mantap orang. Ini orang hebat. Kalau sudah dia bisa seperti itu, dia sholatnya berwibawa. Sholatnya khusyuk, berwibawa. Tidak kayak orang asal-asal sholat. Dia sholat kayak orang ahli. Dia kalau sholat tuh ahli betul. Tidak ada kayak orang asal-asalan. Sujudnya asal-asalan, rukuknya asal-asalan, bacaannya asal-asalan. Tidak, dia pasti mengangkat takbir menghadap Allah. Allahu Akbar, itu pasti gerakannya. Kita yang melihat dari samping, kita yang melihat dari depan, dari belakang, terkesima melihat gerakannya. Luar biasa orang ini. Sholatnya top, rukuknya mantap, tidak main-main. Kalau ngangkat takbir itu begini, tidak wah. Bukan asal-asalan. Tapi kalau dia ngangkat sampai ke sini, tidak berlebih, tidak begini, bagus. Meletakkan tangannya saja sesuai dengan sunnah begini. Ya, 2 jari di bawah, digenggam 2 jarinya di sini. Oh, mantap. Ini luar biasa. Ini orang salik. Kalau ngomong wibawa, kalau bergaul wibawa. Kalau sudah bergaul, dia lebih mengutamakan orang lain. Dia lebih membesarkan orang lain. Dia lebih memuliakan top orang ini. Sampai perkara ketika dia masuk WC pun, dia punya akhlak yang mantap. Dia punya cara yang mantap. Dia punya contoh yang mantap, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mau masuk WC itu pasti langkahnya Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Masuk di WC pakai adab, tidak bercakap, tidak berlama-lama di dalam WC. Kemudian istinja sesuai dengan tuntunan sunnah. Kemudian dia keluar, dia baca doa yufranakal hamdu lillah alladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Mantap. Pribadi yang top lah pokoknya. Jadi bukan asal-asalan. Nah, sampai thariqah seperti ini, sampai bukan hanya sholat, bukan hanya ibadah mahdoh, bukan hanya ibadah fardu, bukan hanya ibadah sunnah seperti sholat sunnah dan sebagainya, tapi sampai perkara-perkara kecil pun mengikuti sunnahnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu Sallallahu Alaihi Wasallam zahiran wa batin. Mantap. Sampai cara tidurnya mantap. Mantap. Ini keren. Jadi thariqah seperti ini itu mulai dilatih dari sekarang. Dosa nunggu nanti tunggu umur saya. Karena kalau ada motivasi seperti ini, ya ini survei mengatakan ada motivasi seperti ini, otak kalian cuman sanggup menahannya, katanya
sanggup menahannya cuma 5 detik. Ini motivasi bagus seperti ini. Otak kalian cuma sanggup nahannya 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, habis. Jadi kalian cuma punya kesempatan mau ngambil nasihat seperti ini cuma 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, habis. Habis kesempatan. Makanya ketika kita mendengar ungkapan-ungkapan yang membangkitkan ghirah kita kepada Allah, ambil itu ungkapan. Saya harus seperti itu. Jangan dalam 5 detik otaknya langsung mengatakan begini, saja. Dalam 5 detik. Itu tanda kalau ini tidak bakal dapat. Balik dari belajar, selesai, hilang. Karena apa yang dia dapatkan cuma punya tempo 5 detik. Ngambil atau tidak? Ngambil atau tidak? Maka ketika Allah kasih ilmu, suara seperti ini yang kalian dengar, ambil. Saya harus semangat, saya harus seperti itu. Ghirah kita, semangat kita untuk ittiba dengan Rasulullah ditumbuhkan. Ayo pakai siwak, ya. Tidur ikuti cara Rasulullah, makan ikuti cara Rasulullah, jalan ikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu thariqah. Sampai zahirnya sudah dihiasinya dengan hal-hal seperti itu, sampai Allah akan terangkan hatinya sehingga dia pandang dia bisa seperti itu minallah, daripada Allah. Hatinya terang, ya. Kalau sudah hati terangnya ikhlas. Tadi modal utama apa? Ayo hiasi zahir sebaik-baik mungkin. Contoh, datang di waktu sholat sebelum azan. Ini fadilahnya luar biasa. Datang sebelum azan, dia sholat menghadap kiblat, dia langsung takbir Allahu Akbar dengan niat usolli sunnata tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Mantap gerakannya, langkahnya pasti berwibawa. Setelah itu ada yang azan, dia jawab azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang azan pasti, yang mustami pasti. Jangan yang azan, yang mustami ngobrol. Sampai selesai azan dia sholat lagi, usolli sunnatal asri qabliyatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Langkahnya pasti, sholatnya mantap, teratur hidupnya. Itu orang-orang salik. Gimana? Siap? Pengen mengikuti langkah-langkah orang salik? Kalau lebih dari 5 detik otak kalian tak mau nerima, udah tinggal. Kalau siap, saya akan usaha. Saya akan usaha jaga mata saya dari yang haram. Saya akan usaha tangan saya tidak melakukan hal yang diharamkan Allah. Saya akan usaha, tapi ngaleh. Nah, kalau udah begitu, udah tinggal. Ya, tinggal. Banyak kok orang yang lebih mau maju dari kita, banyak. Sekarang kita mau ikut di dalam orang-orang yang mau maju itu. Kita mau ikut serta dengan orang-orang yang mau ngikuti sunnah Nabi. Sekarang pertanyaannya, kita mau apa tidak? Ngambil semua keutamaan yang Allah tebar di mana-mana.
Jadi kita pikirkan diri kita, dosa pikir agama, dosa pikir orang lain, dosa pikir macam-macam, kita pikir diri kita. Diri kita ini mau ndak jadi orang baik, mau ndak jadi orang taat, mau ndak jadi orang yang banyak ibadahnya, mau ndak jadi orang yang banyak ilmunya, mau ndak jadi orang yang mutabaah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu thariqah. Ikuti step by step, ikuti terus langkah-langkahnya, maka Allah akan terangkan hati kita. Allah akan kasih hidayah, Allah akan kasih petunjuk kepada orang-orang yang ingin mengamalkan yang seperti itu. Wibawa, ya wibawa mantap. Baru nanti bicara kudrah, baru nanti bicara iradah Allah, baru nanti bicara ikhlas, baru nanti bicara riya, sum'ah, ujub, takabur dan sebagainya. Sekarang zahirnya dulu hiasi, maksimalkan dengan syariat-syariat Allah, maksimalkan dengan ilmu yang mapan, maksimalkan dengan ilmu yang banyak. Ayo penuhi zahirnya, hiasi zahirnya dengan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiasi dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai senyum latihan. Jangan senyum kayak asam kulibi, senyum terpaksa. Latihan. Kira-kira kalau saya senyum seperti ini orang senang enggak? Nada, intonasi nada bicara diatur. Nah itu. Sampai kepada hal-hal yang paling kecil, mutaba'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama mutaba'ah kita dengan Nabi. Berlomba-lomba kita mutaba'ah dengan Nabi. Yang tak mau tinggal. Mau ikut dah, mau tinggal. Banyak ke orang lain yang mau ikut mutaba'ah dengan Nabi, banyak ke orang lain yang mau mengamalkan agama ini semaksimal mungkin. Kalau kita tidak mau, ditinggal di pondok. Ayo kita ngafal ini, kita ngafal ini, capek, tinggal, terus ikut. Banyak ke orang-orang yang bakal disiapkan Allah jadi orang-orang hebat, banyak, bukan kita, bukan hanya kita. Sekarang pertanyaannya, kita mau ikut atau tidak? Paham ya? Tazyinun li zahiril jali, menghiasi zahirnya, ya menghiasi zahirnya. Zain, bagus, zahirnya bagus, cantik, ya, cantik, bersih, wibawa, punya pesona. Nah itu, diamnya saja jadi pelajaran mahal bagi orang lain. Diamnya saja jadi pelajaran berharga bagi orang lain. Rasulullah itu diamnya saja ini mahal. Diamnya, belum Rasulullah bertindak, belum Rasulullah ngomong. Lebih lagi kalau Rasulullah nyampaikan sesuatu, diamnya saja wibawa. Menjadi pelajaran berharga bagi tuntunan hidup manusia. Itu seorang salik. Maka tiap-tiap ya orang yang menuju jalan kepada Allah, orang yang menuju jalan kepada Allah, kita ini kan menuju keridhaan Allah semua. Kita ini orang yang menuju keridhaan Allah semua. Kalian mau pilih mana? Mau sukses tapi tidak diridhoi Allah, atau tidak sukses tapi diridhoi Allah? Pilih mana? Satu apa dua? Ayo. Satu, sukses, apa yang mau di dunia ini bisa, apa yang mau ada, ya sukses dia di dunia ini tapi Allah tidak ridho. Satu. Yang kedua, dia tidak bisa apa-apa di dunia ini, ya tidak bisa apa-apa tapi Allah ridho. Pilih mana?
Hah? Pilih? Dua. Ya kalau Allah ridho itu sukses namanya. Jadi kesuksesan hakiki ya kalau Allah ridho. Kalau Allah tidak ridho, tidak sukses namanya. Kalau kita mentafsirkan orang sukses adalah orang yang punya kedudukan tinggi, Fir'aun punya kedudukan tinggi, apakah Fir'aun sukses? Hah? Fir'aun orang paling celaka di dunia, bukan orang sukses. Kalau kita katakan orang sukses itu adalah orang yang punya bisnis banyak, kemudian punya harta banyak. Siapa? Qarun. Yang ditenggelamkan Allah dengan harta-hartanya. Qarun. Apakah Qarun sukses? Hah? Apakah Qarun sukses? Tidak. Lalu siapa yang sukses? Orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang diridhoi Allah sangat kaya, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Kaya. Tapi bukan kaya itu kesuksesan. Kesuksesan puncak seorang mukmin, seorang manusia, seorang makhluk Allah adalah ketika Allah Tuhannya ridho dengan dirinya. Itu sukses. Nih, ketika kita nih berjalan dari sini ke pasar lah, ke pasar Sungai Salak. Dari sini berjalan ke Sungai Salak. Ketika kita jalan sih, kita dari sini mau beli buah jengkol. Cari-cari jengkol Hajar Kadai. Nah, jadi sampai di pasar beli jengkol, kemudian balik sampai lagi ke sini. Sukses apa belum? Beli jengkolnya sukses. Cuman dia tadi ke sana sukses tidak jaga matanya dari yang haram. Cuman ketika tadi dia ke pasar sukses tidak jaga telinganya daripada orang gibah, orang fitnah dan sebagainya. Ketika dia ke pasar ada tangan yang melakukan yang haram. Ada langkah kakinya beberapa langkah menuju yang haram. Kalau ada jual belinya pakai akad, saya jual, saya beli, bentuk aurat, matanya dijaga dari yang haram, telinganya dijaga dari pendengaran yang haram, kemudian dia pulang. Ini sukses dapat jengkol diridhoi Allah. Seperti Nabi Yuna Sulaiman alaihissalam, kaya. Tapi ada lagi orang sukses yang miskin. Ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu pernah jadi anak angkatnya Fir'aun la'natullah alaihi. Dan Nabi Musa itu anak angkatnya Fir'aun. Jadi yang dilawan Fir'aun. Selesai melawan Fir'aun, dapat umat namanya Bani Israel. Payah betul dinasihati. Subuh bangunlah. Ada bangunan Bani Israel. Karena baca wirid inilah, kada bawa wirid. Jam ini belajaran lah, kada belajar. Itu Bani Israel. Cuma betakun, karet tapi kada makai. Bani Israel. Nabi Musa itu luar biasa, dapat umat yang super unik. Bani Israel. Ujungannya menyembah anak lambu, benar? Ya tak? Menyembah, menjadikan anak lambu jadi sesembahan. Nabi Musa kada bulit-bulit. Ya sahabat, mana Tuhan kita lagi ya? Lihat lambu, tangkap, sembah. Usolli fardal maghribi thalatha rakaatin adaan makmuman lissafi, bukan lillahi ta'ala. Ini Bani Israel. Itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini nabi yang hampir paling miskin, karena beliau hidup cuman punya harta, yaitu baju yang melekat di badannya sama tongkat.
Tongkat jalan. Ittaqullah. Ayo ikuti agama saya. Ini agama yang benar. Kalau tidak percaya, dengarkan saya ngomong. Sampaikan ini Tuhan, ini namanya Allah. Yang beriman ikut, yang tidak tinggal. Jalan lagi ke sana, dakwah lagi, jalan lagi, dakwah lagi. Ini Nabi Musa alaihissalam. Beliau meninggal dalam keadaan miskin. Sukses apa tidak? Sukses. Karena sejatinya hidup manusia ini hanyalah untuk mencapai keridhaan Allah. Jadi kalian jangan minder kalau jadi orang susah. Karena Allah tidak wajibkan kalian kaya. Kalian jangan minder kalau jadi orang yang tidak ada punya pangkat. Karena Allah tidak wajibkan itu. Allah cuma suruh kita cari pangkat setinggi-tingginya di sisi Allah. Allah cuma suruh kita kaya di dalam hati. Karena kaya hati, ya, orang yang punya kekayaan hati, yaitu orang yang punya Allah di dalam hatinya, ini orang kaya. Maka hal-hal seperti ini jangan hanya didengarkan, ayo difahami, diterapkan. Jangan ketika guru berpandir takdir, takdir itu guru aja, ya sudah, itu pak, itu otaknya kan menerima. Coba diresapi betul-betul. Solusi dari agama sudah disampaikan, tapi tidak diamalkan. Quran baca dah sudah, sabar sudah dah, syukur sudah dah, sholat 5 waktu dah dijaga dah. Amalkan dulu, hiasi dulu zahir, sebagus-bagusnya, sebanyak-banyaknya amaliyah yang mendatangkan keridhaan Allah. Itu satu. Orang-orang yang menuju jalan Allah Ta'ala, hendaklah ia memperbaiki anggota zahirnya. Satu, itu. Jangan katakan kamu mau dekat dengan Allah tapi zahirnya kada diperhatikan. Perhatikan dulu zahirnya. Ya, perhatikan dulu cara-cara zahirnya itu dengan baik, dengan haibah, dengan wibawa yang mantap, yang ilmu yang pasti pada zahir. Dengan amal syariat supaya bercahayalah hatinya dengan cemerlang dan hilanglah daripadanya kegelapan maksiat. Karena kalau urusan hati, kita kenal dengan Allah, kita kenal Ar-Razzaq itu Allah, kita kenal Ar-Rahman Rahim itu Allah, kita kenal Al-Mutakabbir itu Allah. Tapi kekenalan kita tadi tidak bisa menyentuh kasih sayangnya Allah. Kita kenal Allah Maha Rahman, Allah Maha Baik, tapi kita cuman kenal, kita tidak bisa sentuh Rahman Rahimnya Allah. Kita cuman kenal yang ngasih rezeki siapa? Allah. Tapi kita tak bisa sentuh Allah sebagai Ar-Razzaq, memberi rezeki. Sebab apa? Sebab kegelapan maksiat. Gara-gara kita menyuntan sedikit, cuman kita nyuntan apa, makai cicibuk kada beizin, cicibuk orang kada beizin. Nih, sebab ini padahal tidak ada kaitan hati dengan ini, tidak ada kaitan kan? Tidak ada. Ini perkara tangan, hati ya hati kan? Tidak ada kaitan. Tapi sebab ini ternyata rumusnya, kalau kita melakukan yang haram, hati kotor, sehingga kada tertukar cicibuk surangan. Bayangkan tuh. Ya kada, gara-gara kekarapan menyuntan ternyatanya fakir. Gara-gara kekarapan gosok dia fakir. Nyatanya ini kada berisi cicibuk surang kada berisi. Betul kada kira? Hah? Tidak betul apa katanya? Gara-gara apa? Karap gosok. Orang yang kerap menyuntan, kerap gosok tuh kada mau sugih, orang tuh kada mau sugih. Kenapa? Karena hatinya tuh kada terbuka dengan Rahman Rahimnya Allah, dengan Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Tidak ada dapat sentuhan hangat dari Allah, tuh tidak ada. Karena tangannya menyuntan, matanya
memandang yang haram. Paham ya? Paham tak? Karena maksiat itu gelap, maksiat itu mengeraskan hati, maksiat itu menggelapkan hati. Bahkan orang yang keseringan maksiat hatinya mati, hatinya mati. Maka tadi kalau kita dapat hidayah dari Allah seperti ini nih, hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, cuman dari mulut siapa? Mungkin hari ini dari mulut kami, mungkin nanti dari mulut siapa, mungkin dari mulut siapa. Dapat hidayah, ambil, jangan lewatkan dari 5 detik. Siap, saya laksanakan, saya pakai, saya usahakan. Begitu. Paham ya? Ayo sama-sama kita ajak kawan-kawan kita, ayo hindari maksiat, supaya terang hati kita, supaya tempat kita diridhoi Allah, supaya perkumpulan kita diridhoi Allah. Allah turunkan sentuhan rahmatnya kepada kita semua. Allah kasih ilmunya yang banyak, jangan nanggung-nanggung, yang banyak. Allah kasih ilmunya itu yang bisa mutaba'ah full dengan Nabi. Ya tadi, jangan ada di antara kita, ya jaga diri masing-masing. Jangan ada yang maksiat lagi kepada Allah. Sholatnya tuh dijaga betul-betul. Jangan remehkan maksiat kepada Allah. Jangan remehkan. Walau sekecil apapun maksiat kepada Allah, jangan pernah remehkan. Karena Allah sudah ajab, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Mithqala dzarrah. Dia cuma maksiat kecil, cuma maksiatnya. Dia cuma punya maksiat kecil, bukan banyak maksiatnya, kecil betul maksiatnya. Di antara maksiatnya apa? Di antara maksiatnya contoh. Ini contoh maksiat yang kecil betul. Ada orang bertiga bading, berempat, berlima bading. Abahnya meninggal, tinggal mamanya. Ya kan? Kemudian dengar kabar, masing-masing nih yang berlima sudah berkeluarga masing-masing. Dengar kabar anaknya berlima ini dengar kabar mamanya sakit. Timbul dalam hati, marah kena abang ada yang seekor. Ading yang lain kepada marah kena ading ada. Teleponnya, "Bang, mama garing, abang nunggu ilah." Abangnya nelpon pulang, "Deng, mama garing, ikan nunggu ilah." Aja adingnya, tuh telepon pulang, ini telepon, ada tang itu mama, abang ini sibuk, ya kan? Bayangkan tuh maksiat, durhaka kepada orang tua. Anak 5 bertunjulan apa namanya? Orang tua garing bertunjulan. Aku nih bang aja kayak ini, kami wah ini kabun ngalih bang ay. Jadi nang masalah biaya rumah sakitnya abang enang temampu abang enang temampu. Jadi kan kami dingin aja rumah ini kan tapi bagus juga aja. Jadi mama di wadahmu aja. Apalagi lakiku aja pemamayan orangnya. Ya. Durhaka gitu. Orang salik kada mau begitu. Bahkan kalau bisa berkelahi lagi mencari keutamaan dari Allah itu berkelahi. Arti berkelahi itu kan ada bukan pembunuhan. Artinya itu dapat aku aja. Aku yang hendak dapat lebih dari Allah tuh aku. Allah tahu niat hati kita apa. Kalau nih umpama liburan di pondok niatkan nak bulik supaya jangan disuruh kuitan. Hati-hati, maksiat tersembunyi. Sahaja aku kada bulik supaya aku kada geni orang tua, karena orang tua aku di rumah tuh panjang kisahnya. Sahaja aku kada bulik untuk itu lillahi ta'ala. Ada kedurhakaan di dalam hati kita. Terasa kira-kira?
lagi nang beristilah, jangan lagi hubungi aku. Abah urusan abah, saya urusan saya. Wah, maju tuh kata lalu yang ini. Awak lahir dari ngintu, abah urusan abah, saya urusan saya. Jadi beruntung kalau ada berisi anak tuh salik, beruntung mana? Kenapa? Kada bakal sia-sia, kada bakal. Tercucuk jarum aja yang datang. Ya, tercucuk jarum aja yang datang. Anak 100 salik seikong, 99 buang, satu nih yang mahal. Apalagi sawat berlima anak solehah semuanya. Aku pokoknya mama abah harus di rumahku. Ya abangnya kada kawa. Aku anak paling tua. Abah mama wajib aku mengongkosi. Sampai abangnya atau adiknya itu cemburu kalau ada orang lain yang membiayai kuitannya tuh. Anak berlima. Abangnya banyaknya nih membiayai hari-hari 1 juta, mamanya 1 juta bagi mamanya nih. Sekali ada yang ading membagi 500.000, deng kalahi kada kita. Maka itulah kira-kira tuh. Kira-kira, tapi kada bangga itu bakalahi kada mungkin lah. Terserah orang ya, bagi kuitan kan. Cuman kayak itulah saya kira-kira tuh ada rasa cemburu melihat orang lain lebih baik, di sana kita lebih baik, lebih merawat. Kadang-kadang itu aku nih kada biasin apa-apa abang aja. Ini urusan abang lagi nih aja mama. Abah nih kada kawa lagi di bisnisnya nih aja. Pas saya abang aja lagi. Aku nih abangnya juga kayak apalah. Pencarian ini aja dengan kali. Aku jarang di rumah, kasihan abah di rumah. Alasan aja mutar alasan. Gara-gara gawian gak ada sanggup merawat kuitan di mana tuh mandak otaknya tuh di mana. Durhaka lawan orang tuh tua. Kamu nih merawat kuitannya nih, rezekinya datang. Kenapa mencari gawian yang lapah, meninggalkan pohon rezeki ditinggalkannya? Nah, itu durhaka kecil ngarannya yang kadang-kadang kita kada resapi. Aku kuliah aja beparak ke Ustadz itu tuh apa penyuruhan. Hati-hati itu durhaka kecil lawan guru. Penyuruhan, belum parak lagi. Tangan huna. Lihat kan. Jadi bila tetamu guru tadi berjauh, umpama Allah yang tahu niat hati orang tuh Allah tahu. Berjauhnya kenapa? Saja aku berjauh, takutan kalau aku disuruh Al-Fatihah. Hati-hati itu durhaka halus lawan guru. Jadi jangan takutan salah. Ya, jangan takutan salah. Yang penting niat hatinya nang apa tuh? Kalau niat hatinya bujur, iza soluhal jasadu kulluh. Jasadnya ayu 4 bagus. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Kalau niat hatinya kayak tadi, kayak orang makal tadi toh. Sahaja aku kada boleh ketika liburan ini supaya jangan dimamai mama. Betahai pondok ujar gurunya luar biasa, kada bebulikan santriku nih. Ini calon ulama ini, kada bebulikan. Masya Allah. Tapi ada juga yang saya kong gurunya jangan bulik. Jangan bulik. Bulik, amun kada bulik, ada ngini nah. Tapi dalam hatinya tadi ya kada terlalu cinta, belum lawan gurunya ya kan, jadi bulik kayak itu orang bulik, ngaku pulang melarang-larang. Siapa situ? Kau siapa? Kau cuman orang yang baru rencana ku angkat jadi guruku. Jangan sok-sokan kau. Ngelarang-larang aku. Terserah aku nak ngerokok. Terserah aku nak balik-balik. Ngapa kau? Itu. Ini tangkap buat dalam karung timbai ke laut. Kalau ada santri yang kayak ini,
tangkap rimpong buat lem karong timbai ke laut. Tahu rasa tuh. Itu tergantung niatnya apa. Cuman kuitan nang baik pulang nang bijak, nah ikam jangan boleh. Ikam mau ini lagi hendak dapat ilmu banyak, ilmu manfaat. Tuh khidmah lawan gurumu, cari keutamaan, cari apa nang diperlukan gurumu, cari. Jangan nunggu disuruh nakai. Boleh kau dari rumah nih, tulak ke pondok. Ya, tulak datangi ke gurumu, khidmah di sana. Ambil fadilah pelajaran-pelajaran dari sikap, dari tindakan, dari semangat yang gurumu punya. Nah ini pulang kuitannya yang bijak. Luar biasa. Je gurunya kada boleh kayak gurunya bijak juga, boleh kak. Mamamu lagi rindu, abahmu lagi rindu. Nah boleh kan esok. Nih, sinyalnya boleh kan aja esok. Ya. Jadi begitu salik, indah hidup itu indah, ya. Kalau urusan orang tua di antara ading bading, nah saya. Urusan guru di antara murid-murid saya, ya kan? Jangan ketika yang dipuji aja saya. Ketika perkara dipuji, siapa yang duluan hafal ini? Saya. Siapa yang duluan bisa ini? Saya. Siapa yang duluan saya. Siapa yang hendak membersihkan masjid? Saja aku begini supaya kaina kalau kena disuruh guruku aku ngalih nolak. Ngalih aku kemana-mana mun guruku nyuruh ngalih. Al-Fatihah. Itu hati Allah yang tahu niatnya kenapa. Apalagi siapa yang siap perang. Indonesia mau diserang oleh orang ateis PKI. Ayo kita perang. Karena guru aja, aku sampai sini aja mendok guru aja. Mungkin aku isok boleh gua minta halal minta ridho supaya ilmu yang didapat manfaat barokah. Boleh karena hendak disuruh perang. Suruh perang melawan merpati aja kada sanggup. Perang melawan tahi merpati aja kada sanggup, apalagi perang melawan PKI. Suruh nyapu, kuitannya pulang kada paham, ya kan? Kuitannya, aku saat aja memondokkan anak ini supaya pintar, bukan supaya ikam suruh. Tahu lagi? Hah? Paham enggak? Ya Ustaznya, Ustaznya nak duit juga kan? Iya. Ada ampe anaknya hilang aset. Iyalah. Dan bos kan dapat lagi soalnya kalau nyampe. Ya kan? Ustaznya juga, ungol juga. Ampe lah, ya kan? Nah begitu bijak. Orang salik mesti menghiasi zahirnya itu dengan perkara-perkara yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang top. Orang melihatnya mantap, sholatnya mantap, ya, cara-caranya, tindakannya mantap. Itu orang salik. Paham ya? Paham belum? Paham dah? Yang buku kuat juga biasa aja. Paham, amalkan. Jangan di pengajian berikan selesai. Allahu a'lam, ngajian pula. Allahu a'lam, ngajian pula. Itu punya berapa? 5 detik. Dapat hidayah dari Allah, amalkan. Saya siap. Walaupun berapa persen nanti, pokoknya maunya 100% dulu mengamalkan itu.
gitu ya. Maka baik, malah tadi hilangnya. Dan sifat-sifat kerusakan batin, maka baiklah pula seluruh anggotanya. Karena hati itu adalah sebagai raja yang menguasai kesemuanya anggota. Hati itu raja yang berkuasa kepada seluruh anggota. Apabila baik raja, baiklah pula semua rakyatnya. Ra'iyah itu rakyat. Demikianlah dinyatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalaunya baik, baik juga. Kalaunya kada baik juga. Jadi zahir dulu. Sudah baik zahir, hati terang. Hati sebagai yang diposisikan Rasulullah sebagai raja tadi, ya, sebagai sentral utama di dalam kehidupan itu, hati tadi. Maka ternyata yang menerangi hati, yang membersihkan hati itu urusan zahir dulu. Jadi zahirnya bagus, hatinya bersih. Ketika hati itu bersih, dia punya energi yang positif, sehingga dia perintahkan, hei tangan, jangan macam-macam, hei mata, jangan pandang itu, hei telinga, tutup, tangan, tutupkan, betul. Karena hatinya punya wibawa, punya haibah yang besar untuk memimpin rakyatnya. Karena zahirnya tadi sudah memberikan cahaya, yaitu meninggalkan maksiat. Kaki jangan pandang, jangan jalan situ. Instruksi dari raja nih. Kita nih lagi belajaran, jangan tidur, kata rajanya. Sumat juga Pak Raja. Berkah di Mas ya. Oh, maja hati. Karena instruksi hati tidak dipakai, instruksi baik hati tidak dipakai. Kenapa? Karena hatinya pun kotor, kosong. Hatinya kotor. Jadi instruksi hati tidak bisa digunakan. Bangunan, ayo bangun. Gum biiznillah ta'ala. Nah, bangun juga akhirnya. Wa min karomihi. Kan bangun juga masih, ya Allah. Syekh Abdul Qadir itu bisa membangunkan hayam yang sudah jadi tulang. Ini awak orang yang sudah hidup pada kau dibangunkan, masya Allah. Gum, biiznillah. Ayo, sedikit lagi. Ya. Diruqyah. Kalau dia merasuki jin. Santri ini sakti. Makanya salah satu dalam hikam, kalau tidak salah, salah satu hikmah kenapa Allah ciptakan syaitan, tahu tidak? Syaitan kenapa Allah ciptakan, salah satu hikmahnya karena memuliakan manusia, supaya kalau manusia itu salah, yang disalahkan syaitan. Padahal kata syaitan, aku sih salah apa aku? Sikit-sikit aku, kadang bangun subuh aku. Terlihat yang mungkal aku aja kadang merasa aja syaitan. Aku tak harus disalahkan. Nah, itu memang hikmah dari Allah supaya sikit-sikit syaitan. Jadi manusia ini kalau salah, kenapa kau tidak sholat subuh? Aku tadi digoda syaitan. Itu syaitan yang salah. Kan ada yang disalahkan. Tapi ngapa kau tadi bisa sholat kok bagus? Itu sebab saya sholat. Nah, yang hebat. Kan? Tapi kalau sudah salah, syaitan goda. Ngapa kau kada tahan matamu? Kada ditahan matamu? Itulah godaan syaitan. Aduh, di syaitan aku harus disalahkan. Menikmati kada di syaitan. Ya. Tapi aku yang disalah. Itu salah satu hikmah kenapa Allah ciptakan syaitan, supaya kita ada yang disalahkan. Salah satunya hikmahnya Allah ingin memuliakan manusia supaya kada disalahkan. Kenapa masuk neraka?
mohon maaf ya Allah, waktu di dunia saya terikut godaan syaitan. Ya kan? Begitu. Maka manakala hatinya telah bersih, tadi ya, kita ulang ya. Bagaimana cara supaya hati bersih? Zahirnya dihiasi dengan amal syariat dan amal-amal tariqah tadi. Ya tadi amal yang kita maksud tadi, meninggalkan yang haram, melakukan yang fardu, dan melakukan akhlak-akhlaknya. Mau bersih hati. Kalau hati itu sudah bersih, mudahlah ia menempatkan thariqah di dalam batinnya, yaitu memperbanyak amal ibadah yang sunnah-sunnah. Nah, thariqah tadi yang kita ceritakan tadi, mutaba'ah dengan Nabi, macam-macam itu mudah diletakkan di hatinya. Setelah diletakkan di hatinya, hatinya tinggal instruksi, tangan makan pakai adab ya, tangan kiri tolong diam ya, kata tangan kiri. Tangan kanan aja ya, iya tangan kanan ya. Tangan kiri, tangan kiri jangan ikut ya. Pasnya lompat, kata hati, kata rajanya tadi, jangan ikut ya, iya dia. Pas nambah subhira pulang nang kanan hendak gusuk, jangan salah kata rajanya nih, dibalik, iya siap, kata tangan, dibalik, jadi yang kanan ngambil banyu, yang kiri gusuk. Pas hendak tergusuk pulang, tergusuk ke hadapan, salah kata raja, yang digusuk belakang, siap, kata tangan. Itu instruksi ya. Tangannya kada pakai kepala, kada berisi mata, ini bisa aja salah. Salah japai ya kan, salah japai. Tagatok, tagatok. Napa nang tagatok? Nah itu tadi, kalau hatinya bersih dia mudah instruksi kepada anggota lainnya, yaitu dia akan bisa memperbanyak amal-amal ibadah yang sunnah. Instruksi dari hati yang bersih, dari hati yang cemerlang, begitu ya. Walikulli wahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu fayakunu wasila. Ya betul lah. Kajulusihi bainal anami murabbiyah wa kakasratil awra'ikas sawmis sholah wa kakhidmatin linnasi wal hamlil hatab litasadduqin bimuhassilin mutamawwila ya. Nah ini akan datang lagi insyaallah. Maka kesimpulannya, mari sama-sama kita berusaha sebagai seorang salik, sebagai seorang yang menuju keridhaan Allah Ta'ala. Kita hiasi zahir kita dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari hal-hal yang paling kecil, berpakaian, pakaian syar'i, ya kan? Ya dah, sudah. Jangan pakaian yang macam-macam, memakai pakaian syar'i. Kemudian lagi makanan syar'i. Semua harus syar'i. Kalau kita sebagai seorang salik. Paham ya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita taufik dan hidayahnya ya, bisa semangat di dalam berjuang melakukan ketaatan. Allah kasih kita hidayah dan taufik meninggalkan yang haram-haram.
Nah, dikasih Allah semangat yang kuat, barokah majelis ini, diberi Allah semangat yang lebih, yang kuat untuk lebih baik di hari-hari akan datang. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.